Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2 beserta kelas 10 IPS 1 sampai kelas 10 IPS 3 yang berbahagia. Pertama-tama saya memperkenalkan diri untuk guru agama kelas 10 itu yang mengampu saya dan yang diberi amanat mengajar kalian adalah pendidikan agama Islam PAI untuk semester 1, di mana untuk pertemuan awal biasanya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Dr. Andes Asrar Nuraksa, pendidikan terakhir S1 WAI UMS, jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian sebelum saya melanjutkan materi, saya berharap mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat, dan kalau misalnya ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan yang sedang mengalami sakit dapat segera sembuh sebagaimana biasa. Anak sekalian, untuk materi pendidikan agama Islam itu kalau buku dari perpustakaan itu seperti ini. Seperti ini, nanti Anda bisa pinjam di perpus. Kemudian kami juga memakai buku MGMP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang menerbitkan MGMP Kota Surakarta. Ini hanya pegangan guru, nanti juga akan diramu dari sini sebagai materi. Kemudian bisa juga Anda kalau misalnya punya buku tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbitnya adalah 3 serangkai juga boleh. Kemudian modul sebagai buku pendamping siswa wajib punya itu adalah seperti ini, modul pengayaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk semester 1. Nah sekalian, untuk materi semester 1 itu meliputi yang pertama itu adalah bab 1 iman kepada Allah SWT. Dan hal ini fokus membahas pada Asmaul Husna. Sedangkan pada bab kedua itu adalah berbicara tentang berbusana muslim sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Kemudian bab 3 itu kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bab keempat itu adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kelima meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang terakhir adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Itu kalau dari buku paket. Nanti kalau dari buku modul itu nanti judulnya sedikit agak berubah, tapi tidak masalah. Anak-anak sekalian, bahwa belajar di masa sulit seperti sekarang ini jangan sampai membuat Anda untuk kemudian tidak termotivasi, tapi jadikan virus yang sekarang sedang melanda dunia itu sebagai motivasi untuk semakin bersemangat dalam belajar. Dipastikan Anda setiap hari untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di rumah, walaupun tatap mukanya hanya sangat singkat. Karena itu pada pertemuan kali ini untuk anak-anak kelas 10 IPA 1, 2, IPS 1, 2 dan IPS 3 akan juga menyiapkan satu lagi buku tajwid, kemudian Al-Quran sebagai tambahan. Buku tajwid dan Al-Quran itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, di dalam nanti mengerjakan tugas-tugas, pastikan anak-anak
punya buku tugas sendiri, jadi semacam buku diskrip ya namanya, buku diskrip namanya. Nanti disitulah Anda nanti mengerjakan tugas-tugas, tidak perlu mempersulit diri, tanpa harus juga misalnya mengirim lewat email pun. Kalau memang kira-kira membuat Anda agak sedikit mengalami kesulitan, disiapkan saja buku deskrip, nanti di situ Anda mengerjakan tugas-tugas. Untuk materi pertama, beriman kepada Allah, atau dalam hal ini fokus pada Asmaul Husna, Anda nanti silakan belajar kembali tentang pelajaran tajwid, karena nanti di situ Anda akan dikenalkan bacaan-bacaan tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, karena itu pelajaran agama ini saya kira kelas 1, kelas 2, kelas 3 hampir sama. Jadi tetap masalah tajwid itu penting. Pastikan Anda tahu apa itu hukum bacaan izhar, tahu apa itu hukum bacaan ikhfa, idgham bil gunnah, idgham bil gunnah, dan bacaan iqlab, serta bacaan hukum-hukum bacaan lainnya seperti mat, qobi dan lain-lain. Dan itu perlu Anda berusaha untuk mencari sendiri buku tajwidnya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, karena sistem belajar kita adalah daring online dari rumah, maka anak-anak bisa nanti meluncur ke sekolah meminjam buku dari perpustakaan seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, untuk dipinjam ke perpustakaan kemudian dipelajari. Mana di situ nanti kita akan fokus dulu ke pelajaran tajwidnya. Nanti ada di situ Al-Quran surat Al-A'raf 180, kemudian ada Al-Quran surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Nah, nanti Anda pastikan untuk mempelajari kembali tajwid itu, kemudian diklasifikasikan hukum-hukum bacaan, mana ikhfa, mana izhar, mana idgham bil gunnah, mana idgham bila gunnah. Nah, setelah itu kemudian Anda buka kepada buku paket Anda yang nanti Anda pinjam dari perpustakaan. Kemudian kita fokus kepada Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna di dalam materi bab 1 itu hanya mengambil sekitar 7 contoh. Yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, dan Al-Matil, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, nanti Anda cari apa arti-arti dari masing-masing Asmaul Husna itu, kemudian Anda cari dalil-dalilnya, Anda tulis di dalam buku deskrip. Kemudian pastikan Anda tugas pertama itu sudah lengkap dengan klasifikasi bacaan tajwid dari ayat yang tadi saya tunjuk di depan. Nah, kemudian setelah itu Anda pelajari apa itu Al-Karim, apa itu Al-Mu'min, kemudian apa itu Al-Matin, dan selanjutnya tadi yang saya sampaikan di atas, untuk kemudian pastikan Anda hafal apa arti dan maknanya, minimal arti daripada Asmaul Husna itu sendiri. Secara bahasa, Asma itu adalah nama, Al-Husna itu adalah yang baik, jadi nama-nama Allah yang baik. Dan nanti bagaimana terapannya di dalam pengamalan Anda di rumah, itu nanti bagaimana Anda juga mempelajari kembali Asmaul Husna itu di dalam konteks kehidupan Anda sehari-hari. Jadi mana hal-hal yang kira-kira pas menurut Anda, nah itulah yang nanti Anda bisa terapkan dalam kehidupan Anda masing-masing. Saya kira untuk langkah pertama itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan di dalam rangka mengerjakan tugas pertama. Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang akan saya lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.